prestasi yang juga dinotis banget sama orang-orang adalah ketika Daun Jatuh masuk nominasi di AMI Awards. AMI Awards. Biasa aja. Itu kita posisinya umur 18 tahun. Bahkan kita nulisnya malah 17 tahun. Viralnya tuh di umur-umur kita 18 tahun, 19 tahun lah. Iya. Jadi kita bingung gitu kayak. Bincang musik. Pilar Radio 88,6 FM radio terfavorit di Cirebon. Selamat malam buat sahabat Pilar yang sekarang lagi stay jobs di Pilar Radio. Selamat malam juga buat pengunjung Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon. Seperti biasa kalau udah ada kamera banyak kayak gini kita ketemu lagi di Bisik Bincang Musik. Dan seperti yang di-share juga di sosial medianya Pilar Radio, Bisik Bincang Musik kali ini bikin seru. Mereka udah nunggu diapain nih gue dengan kehadiran dari Daun Jatuh. Ya, kenalan dulu sama pengunjung Jasmine Lounge dan juga sahabat Pilar yang sekarang lagi dengerin Pilar Radio. Ada siapa aja Daun Jatuh? Halo teman-teman, kami dari Daun Jatuh. Yaps. Di sini ada L Dan di sini ada Timothy. L dan Timothy. Soalnya PDM di Pilar Radio juga namanya L. Mantap. Gue tadi nungguin pas ketemu salaman yang satu kenalan gue L. Kayak meme yang Spider-Man gitu tunjuk-tunjukkan. Yang mana nih? Iya bener. L yang mana nih gitu ya. Aduh, Cirebon gimana komentarnya? Wah, Gokil sih. Selalu menantikan undangan di Cirebon Iya. pastinya kita. Iya, seru ya. Cirebonnya soalnya lagi adem ya. Tadi sore Mulai ada hujan soalnya kan. Iya. Kalau kemarin wah. Jadi ini keberapa kali berarti ke Cirebon? Kedua kali. Kedua kali. Iya. Dan kalau ngomongin tentang Cirebon, berarti kan ada yang mungkin berkesan gitu dari Cirebon. Iya, Kalau iya. misalnya ingat Cirebon tuh langsung ingat apa nih sekarang? Ingat makanan ya? Empal gentong ya kita katanya. Tetap makan ya. Tetap makan. Tetap makan. nomor satu. Tetap makan. Kuliner nomor 1. Kuliner tuh tetap nomor 1 ya. Iya. Dan kalau main tentang Daun Jatuh kan perjalanan musiknya luar biasa banget. Gue Iya. ngecek dulu di Wikipedia. Pop folk dari Tangerang cuy. Tangerang. Iya. Itu sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kata-kata band pop folk asal Tangerang itu. Iya, iya, Bisa dijelasin nggak? Bisa sih. Bisa. Itu bener sih. Benar ya, benar. Karena kan kita emang genrenya pop ya. Iya, banyak yang menyebut itu. Tapi sebenarnya ya pop juga sih. Pop juga. Cuma zaman sekarang tiba-tiba ada kata-kata folk pop. Ya udahlah kita ikutin lah folk pop gitu. Oke. Kalau dari Tangerang udah pasti kita dari Tangerang. Udah pasti kita dari Tangerang. Bocah Tangerang. Soalnya yang di underline banget tuh Tangerang nih gitu ya. Kayaknya tuh Tangerang tuh kayak nggak ada folk pop gitu. Bener gak sih ini? Tangerang ada musik kayak gini? Iya benar. Dan perjalanan Daun Jatuh itu berarti udah berapa lama? Kurang lebih berapa lama? 9, 10, 6 tahun ya. Tahun ini 6 tahun. 6 tahun. 6 Iya. tahun ini. Tahun ini 6 tahun. Yes. Dan nama Daun Jatuhnya sendiri itu diambil dari iseng aja sih Iseng awalnya ya kita. Soalnya kan bandnya juga dari SMA ya. Bandnya dari SMA kan. Oh iya. Jadi itu otak-otak anak-anak SMA pada saat itu kayak udah jatuh kali ya. Gak mikir panjang. Gak mikir panjang. Apa ya namanya yang senja-senja gitu ya. Nah, tapi akhirnya kepilih Daun Jatuh tuh. Iya. Daun Jatuh. Tapi secara filosofi ada dong. ada pastinya. Secara filosofi berarti Daun Jatuh itu artinya Kan kalau di kehidupan nyata kan daun jatuh itu kayak jatuh dari pohon terus menjadi kompos berguna buat orang-orang di sekitarnya, buat pohon-pohon di sekitarnya. Jadi kita ya doanya sih seperti itu harapannya. Mulai dari nol lagi gitu. bukan dari member-member yang berguguran. Ya itu. Pertanyaan selanjutnya begitu. Iya, kalau dari awal-awal kan gue sempat baca juga tuh, katanya gabung band SMA dari banyak gitu, akhirnya jadi Daun Jatuh dan akhirnya kebentuk gitu. Iya betul. Awalnya sih tetap dimulainya berdua kita. Iya. Terus tapi dalam perjalanannya kita sempat nambah anggota juga jadi berlima, terus kemudian nambah juga jadi berenam, dan sekarang kembali lagi berdua. Oke. Jadi emang
awalnya berdua, 5, 6, balik lagi emang nyamannya berdua. Nyamannya berdua. Back to the roots. Kembali ke akar. Mungkin karena ini kali ya, karena faktor bagi-bagi duitnya lebih gampang. Salah satunya. Salah satunya. Timothy paling jujur ya. Salah satunya. Aduh. Dan Daun Jatuh juga bakal perform untuk ngebawain 3 lagu, ya kan? 3 lagu dan lagu pertama yang bakal dibawain itu adalah Sekedar Mengagumi. Nah, bisa diceritain dulu Sekedar Mengagumi ini ceritanya tentang apa? Bisa di-share. Sebenarnya Sekedar Mengagumi intinya sih pemuja rahasia gitu. Betul. Jadi orang-orang yang gak berani ngungkapin Perasaannya, kita wakilin lah pakai lagu Sekedar Mengagumi ini. yang cuma bisa mengagumi dari jauh, berandai-andai di kepalanya, tapi nggak berani ngungkapin. Iya, gua paham. Itu kisahnya siapa? Tunjuk-tunjukkan lagi ya. Itu kisahnya siapa tuh? Bareng-bareng sih. Pasti semua orang pernah ya. di fase itu. Ada di fase itu. Jadi ya udah kita tulis lah. Sekedar Mengagumi. Sekedar Mengagumi. Oke, mungkin balik lagi nih. Perjalanan Daun Jatuh itu kan pasti lumayan berliku gitu ya. Lumayan. Untuk umur yang 6 tahun ini. Anak sekecil itu ya. Tapi prestasi yang juga dinotis banget sama orang-orang adalah ketika Daun Jatuh masuk nominasi di AMI Awards. Biasa aja. Jangan kayak gitu dong. Iya kan, itu kan artinya kan luar biasa kan. Dari band SMA terus sampai ke level nominasi AMI kan itu pasti luar biasa banget rasanya. Iya, sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa. Sampai sekarang kita juga masih nggak nyangka satu nominasi bersama band-band yang wah. Ya kan. Waktu itu saingannya sama siapa? Ada Malik aja. Terus ada Iya. Ada Koldiak, ada Juicy Lucy, dan yang terakhir ada Noah. Jadi persaingannya tidak mudah. Kita hanya penghibur saja di sana. Ikut meramaikan, menuhin list aja kita di sana. Tapi kan itu prestasi kan? Iya, prestasi. Begitulah ya. Dan waktu pertama kali tahu waktu itu gimana? Wah, kita kaget. Soalnya kita nggak tahu di awal. Kita harus datang dulu ke acara press conference-nya AMI. Kita isi acara di situ. Dan ternyata di situ sekalian pembacaan nominasinya untuk pertama kali. Oke. Jadi pas kita datang di layar kita lihat kita masuk nominasi. Band kita pertama tuh ditulis Daun Jatuh. Kita udah seneng banget. Iya. Terus kemudian abis itu baru band-bandnya. Malik. Oh iya, masih ada harapan kali ya Malik. Koran. Terakhir Noah. Kita langsung pelukan di situ. Kita semangat guys. Terima kasih ya perjuangannya. Senangnya cuma 5 menit. Pelukan saling menguatkan. Aduh. Dan ya udah, maksudnya kan udah ada di level nominasi aja udah keren banget gak sih? Keren. Dari sekian banyak musisi yang ada di Indonesia masuk ke dalam nominasi AMI itu udah keren banget. Nah, waktu itu kan perjalanan karirnya, perjalanan musiknya juga udah lumayan gitu. Nah, yang paling dinikmatin banget di perjalanan musiknya Daun Jatuh tuh yang kayak gimana? Pas bikin lagunya, pas rekamannya, pas performnya, atau pas kayak gini nih promonya. El dulu. Hampir semua proses kita nikmati ya, karena nikmatnya berbeda-beda. Iya, ceritanya beda-beda. Ya, kalau lagi promo-promo gini kan ke kota-kota orang gitu kan. Iya, bisa kenalan kulinernya. Kulineran yang penting ya. Terus juga kalau nulis lagu, kita tuh emang setahun tuh kita kosongin kayak 2 bulan kita libur dari semuanya. Jadi 2 bulan benar-benar kita nulis lagu. Itu enak juga sih rasanya, kayak terapi sih buat kita gitu. Setelah setahun kita setelah 10 bulan kita menjalankan kehidupan, terus kita ditemuin sama 2 bulan itu benar-benar nulis, terapi sih. Ngeluarin apa yang kita rasain selama ini gitu. Betul. Kalau versinya Timothy sama kayak Feral tadi, jadi kan kita punya timelinenya beda-beda ya. Jadi kita nggak selalu tentang bermusiknya, ada yang radionya kayak tadi, terus ada yang manggungnya, ada yang promo-promonya, dan itu ceritanya beda-beda. Dan kita menikmati setiap prosesnya sih. Ada ceritanya masing-masingnya itu. Oke. Tadi kalau El bilang kan ada jeda si 2 bulan itu wajib banget buat Daun Jatuh apa kayak gimana? Bukan wajib, tapi akhirnya jadi kebiasaan di 4 tahun terakhir. Penyesuaian dari kita sendiri sih. Jadi kayaknya emang ini waktunya buat nulis gitu.
Dan itu bulannya udah pasti tuh, setiap tahunnya bulan ini sama bulan ini atau gimana? Udah pasti awal tahun. Awal tahun. Januari, Februari. Februari. Jangan undang daun jatuh. Kalau undang nggak apa-apa sih guys. Kalau undang nggak apa-apa. Diralat. Sehari 2 hari mah ya. Sehari 2 hari ke Banyuwangi tapi. Ini Banyuwangi juga punya cerita spesial katanya. Iya, Banyuwangi nih. Itu ceritanya gimana tuh yang banyak dinotis juga sama orang-orang gitu ya, tentang perjalanan yang Banyuwangi itu. Kayak panggungan terpanjang kita ya. Iya, panjang jalannya. Padahal manggungnya cuma bentar. Manggungnya bentar doang. Rangkaian kegiatannya tuh nggak habis-habis. Karena gitu. ngide sih pas itu kan kita masih muda nih, kita coba deh road trip deh. Iya, seru kali ya. Darat rame-rame deh gitu. Rame-rame. Seru sih. Seru 30 jam. 30 jam di jalan. 30 jam darat road trip ya. Iya, kan? itu kayak Tamat kalau punggung kok enggak ada ya. Tapi yang paling inget banget tuh kalau misalnya lagi tur-tur di kota-kota gitu, biasanya yang paling inget banget dari kotanya biasanya yang nempel apa? L dulu deh. Makanannya sih. Tetap makanannya. Tetap makanannya. Dan kita emang bersyukur kita adalah kita sering banget main ke daerah-daerah yang bisa dibilang second city. Iya. Nah, biasanya orang-orang second city itu tuh lebih lebih antusias dan welcome banget sih sama kita. Jadi seneng banget kita main di second city tuh sebuah kehormatan buat kita. Karena vibes-nya beda, orang-orangnya juga beda, culture-nya beda gitu kan. Bentuknya juga beda gitu kan. Wah, itu seru sih. Bentuk apa? Bentuk ini maksudnya lingkungannya, perkotaannya. Yes. Aman ya? Aman. Bentuk perkotaan, kontur tanah ya kan? Bentuk panggung ya kan? Kalau Timothy gimana? Sama sih, jadi kalau misalnya kita mau ke kota mana, kita biasa udah searching dulu nih, kuliner khas ini apa ya, makanan khas ini apa ya. Lu sampai dong. Biar kita nggak bingung juga kan nyampe sana mau makan apa. Iya. Dan kita juga selalu pengen coba makanan-makanan barunya gitu. Jadi kita biar nggak rugi. Kita udah kesana jauh-jauh kan, mungkin kita harus nyobain makanan khas sananya gitu. Iya. Nah, soalnya kan gitu kan, ada beberapa musisi yang akhirnya menjadikan kota itu sebagai judul atau sumber inspirasi mereka berkarya. Ya kan? Siapa tahu dari sekian banyak kota yang pernah didatengin gitu ya, itu bisa jadi sebuah karya kan. Soalnya kita ada satu judulnya adalah Malang. Ya. Malangnya beneran Malang. Ya, itulah. Malang ini double meaning ini artinya. Multitafsir. Itu Malang berarti terinspirasi dari Malang. Dari Malang. Kota Malang ya. Iya, dari kota Malang. Karena gue itu kuliah di Malang pas itu 4 tahun. Oke. Terus kan sempet COVID. Terus nggak bisa kesana 2 tahun, terus gue kangen sama Malang. Akhirnya gue nulis puisi lah buat Malang. Terus akhirnya dijadiin lagu, asik juga ternyata. Ya udah judulnya Malang aja lah. Judulnya Malang. Iya, tapi emang lagunya ya tentang kemalangan juga. Multitafsir lagi ya. Malang, oke. Cirebon siapa tahu nanti next lah mudah-mudahan ya. Bisa sih ya kan. Susah sih. Kalau nulis lagu kan gitu kan. Biasanya tadi kalau El bilang katanya ada pengalaman pribadi, unsur pengalaman pribadi. Terus yang paling nendang banget, mungkin sahabat Pilar juga kalau misalnya browsing ya kan, nyari daun jatuh, spasi, pasti langsung nemu lagu berjudul Resah Jadi Luka. Nah, itu si Resah Jadi Luka itu kan viralnya luar biasa banget. Iya. Nah, respon kalian pas tahu lagu kalian itu seviral itu gimana? Biasa aja. Balik lagi, biasa aja lah. Sentuhan kedua untuk Resah Jadi Luka. Kaget sih kita. Iya. Karena di situ kita posisinya umur 18 tahun. 18 tahun masih. Seriusan lu? Iya, pas Resah Jadi Luka baru 18 tahun. Iya, Pak. Bahkan kita nulisnya malah 17 tahun. Viralnya tuh di umur-umur kita 18 tahun, 19 tahun lah. Iya. Jadi kita bingung gitu kayak, ini apa ya? Iya. Kok berusaha mencerna kan kayak, ini apa ya? Kok DM banyak banget ya? Gitulah. Gua ketawanya gitu. Tahu karir. Iya. Oke, itu belum cerita baru apa? Baru ketawa doang. Apa ya? Oh iya. Gitu. Resah Jadi Luka. Ya
akhirnya kita belajar lah ya. Ini gimana caranya kita punya lagu ya bisa dibilang viral gitu. Cara ngimbanginnya gimana? Kita harus apa gitu yang harus kita lakukan dengan terjadinya ini. Jadi kita belajar dan akhirnya ya kita masuk label Warner Music Indonesia. Sangat terbantu oleh Warner Music Indonesia gitu. Banyak belajar kita. Ya. Banyak belajar. Salah satu pelajaran yang paling nempel adalah bayar pajak. Iya. Lebih ke pelajaran hidup ternyata. Pelajaran hidup dong. Itu mah anak kecil kan suruh bayar pajak. Iya. Oh, ada ya pajak tuh. Oh iya. Keren mitos. Enggak lah, banyak kok yang dipelajarin di Warner. Banyak ya. Nah, tadi balik lagi ke Resah Jadi Luka. Itu kan akhirnya bener-bener jadi patokan standarnya orang-orang. Daun Jatuh tuh harus segede ini gitu. Jadi beban gak sih buat Daun Jatuh? Sangat jadi beban. Sempat jadi beban buat kita waktu itu. Apalagi pas udah bisa dibilang kita masuk industri. Jadinya kayak cukup jadi beban di 1-2 tahun awal kita setelah Resah Jadi Luka viral. Sempat kita kan ngerilis lagu-lagu juga ya. Iya, terus akhirnya sekarang kita lebih santai lah, maksudnya ya udahlah kenapa sih harus patokannya itu gitu. Kenapa kita harus ngejar ke situ banget gitu. Malah jadinya kita berkarya untuk ngejar itu kan nggak enak ya rasanya gitu. Akhirnya kita ya udah ikhlas, kita jalanin. Ya alhamdulillah ya Mat ya. Karena kita yakin setiap karya pun itu nyawanya beda-beda. Nyawanya beda-beda gitu dan punya porsinya masing-masing. Kan nggak seru ya kalau semua lagu kita viral. Iya seru sih, tapi kan seru sih sebenarnya cuma nggak ada gini-gininya di depan. Masa gini terus sih? Nggak ada pelajaran hidupnya. Iya benar. Ngomongin tentang pelajaran hidup, berarti kalau inspirasi nulis lagu banyaknya dari mana? Dari pelajaran hidup tadi atau kayak nimbrung ke orang-orang ini yang lagi enak apa ya, yang lagi viral apa ya, konsepnya kayak gimana, temanya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Untungnya kita itu masuk ke label yang sangat fleksibel dan menghargai ide-ide si artisnya. Jadi kita selalu melakukan hal-hal yang kita suka sih. Jadi kita lagi sukanya apa ya, ayo gitu. Kita bikin itu, yuk. Kita bikin itu. Siapa tahu kan nanti kita suka dangdut ya kita ngeluarin. Kita bikin dangdut. Dan ini adalah moment of truth untuk single barunya Daun Jatuh yang judulnya Kini. Dan Kini ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena viral dulu. Di TikTok lagunya, ya kan? Itu tuh kayak gini-gini tuh gimana sih kalau kita tuh bingung ya. Kalau publik sih jujur bingung. Ada beberapa lagu yang akhirnya malah viral dulu di TikTok dan baru dirilis. Kalau Daun Jatuh ini kayak gimana nih? Ngerespon si Kini yang dipakai 4.000-an lebih konten kreator. Gimana tuh? Kita emang lagi-lagi ini ide asal sih. Kita kayak biasalah ya kan di kita buat strategi marketing lah, gitu kan, campaign segala macam. Terus kita coba aja kita spill langsung chorusnya di saat orang-orang biasanya kan kalau mau rilis kan kayak cuma teaser gitu kan, sepenggal dua makanan utamanya aja langsung kita tembak aja. Gimana sih responnya? Ternyata responnya wah dikejar-kejar setiap hari, kapan rilis Bang? Diteror kita. Bahkan sampai ada yang mau balikin meja waktu itu ya. Banting meja dia. Mau samperin di rumah kita karena nggak rilis. Berarti pertama kali di spill tuh kapan? Bulan apa? Itu tanggal 2 awal Mei. Rilisnya tanggal 17 Mei. Berarti selama 2 minggu tuh orang-orang tuh nagih terus tuh. Nagih terus kita. Makanya kita jaga-jaga gitu kalau keluar rumah. Sampai nggak berani keluar rumah kita. rilis gak gitu. Oke, tapi kan kalau ngomongin tentang si Kini ini, termasuk katanya metode bikinnya juga beda. Iya. Ini bisa diceritain juga ke sahabat Pilar sama pengunjung Jasmine Lounge nih buat yang stay jam di Pilar Radio. Iya, kita pertama kalinya pakai metode membuat skenario sendiri. Berandai-andai gitu. Jadi kita kayak bikin cerita sendiri gitu deh. Tapi dengan pengalaman yang kita punya juga sih sebenarnya gitu. Dicampur gitu. Jadi kayak kita lagi iseng terus kayak coba yuk Mot kita bikin lagu tapi kita bikin skenario dulu. Skenario nanti si cowok ini gini. Udah oke nih ceritanya nih. Yaudah kita bikin lagunya. Gitu. Betul. Okay. Jadilah seperti itu. Jadilah tentang
seseorang yang sedang menyesali perbuatannya. Perbuatan apa yang disesali oleh seseorang? Itu kembali kepada teman-teman semua, iya. Dan prosesnya berapa lama kalau Kini? Kalau nulisnya sendiri sih sehari, iya. Sehari cuma 2 jam 3 jam lah. Ya, oke. Cuma kan ya itu kan kita kan dalam 2 bulan itu kan kita nulis. Jadi banyak yang kita tulis dulu, kita kumpulin, terus kita pilih mana lagu yang bakal kita produksi, dirilis. Ya sih Kini kepilih gitu. Jadi kalau sama produksi kira-kira 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan mungkin. 3 bulan 4 bulan dari benar-benar awal rilis. Sampai rilis ya. Iya. Oke, dan ada orang-orang besar ya yang terlibat juga di Kini ini, termasuk Kamga juga ya kan? Yes. Nah kalau ngomongin tentang kerja sama kayak senior gitu dalam tanda kutip, itu rasanya gimana sih Ci? itu kaget ya. Iya. Gimana ya itu ya? Karena kan kita tahu Mas Kamga kan dari kita SD ya. SD kita sering dengerin. Dulu kan tangga kan. Iya, tangga. Grupnya itu kan kita dengerin gitu kan, terus tiba-tiba kerja bareng kayak waduh, jadi vocal director juga. Vocal director bahkan ngisi di lagu ini. Suaranya. Ngisi. Berarti ada suara Kamga juga. Ada. Pas part apa? Dengerin aja. Terus langsung di tag daun jatuhnya ya kan? Iya. Part ini deh. Yes. Oh berarti ngisi vokal juga? Ngisi vokal juga. Backing vokal. Oh backing vokal juga. Oke. Rada rewel nggak sih Kamga? Oh enggak. Oh enggak ya. Oke banget. Oke santai. Ini puja-puji yang gimana ini? Takutnya puja-puji yang sebenarnya gitu. Santai banget orangnya untuk diajak kerja sama. Asik kan? Asik banget. Beneran asik kok. Beneran asik guys. Beneran asik. Oke. Dan apa ekspektasi dari Kini pas udah dirilis? Ekspektasi sebelum dirilis kita nggak punya ekspektasi apa sama lagu ini sebenarnya, kayak ya udah kan yang kita tembak chorusnya langsung di TikTok itu. Iya, kita nggak punya ekspektasi apa-apa. Cuma ternyata wah kok bisa kayak gini. Teman-teman gitu pada suka, teman-teman pada relate gitu. Iya, gitu kan. Akhirnya ya udah kita sekarang bingung juga nih mau apa nih kita nih dengan Kini ini nih, apa yang kita lakukan gitu kan. Takut itu sih waktu itu. Karena waktu itu kan kita rilis chorusnya dulu belum full. Iya. Kita takutnya pas rilis fullnya malah teman-teman kayak nggak suka, kecewa atau gimana gitu kan. Okay. Tapi ternyata enggak juga lah ya. Mereka suka. Alhamdulillah. Banyak yang suka juga ya. Banyak yang suka. Nah berarti kan si Kini ini kan dirilis dalam 4 versi. 4 versi. Nah ini juga termasuk yang baru. Iya. Baru juga gitu. Berarti kan banyak hal-hal baru. Kenapa harus 4? Kenapa enggak 12 misalnya? Kayaknya udah capek duluan teman-teman itu mau milih lagu yang mana kalau buat versi ya. Ini versi yang mana nih? Gimana ya? Versi speedy, versi low. Itu yang ide siapa yang ide? Bikin 4 versi. Awalnya itu karena perdebatan sih. Perdebatan antara lagu ini mau pakai drum atau enggak gitu. Iya, berangkat sesimpel itu. Yang debatnya siapa? Dari kita dan pihak label. Pokoknya tim-tim kita lah semuanya. Kayak ada 2 kubu nih, ada yang pakai drum, ada yang enggak. Ada yang enggak. Terus ya udah kenapa kita nggak rilis aja dua-duanya? Awalnya gitu. 2. Dan saya dua-duanya gitu kan. Terus tiba-tiba jadi 4 karena kayaknya asik nih kalau kita instrumentalnya. Jadi orang-orang bisa pakai buat karaokean gitu kan. Bisa juga buat video estetik gitu kan. Ya udah kita 4 aja. Jadi jatuhnya ya kita untuk memenuhi kebutuhan pendengar-pendengar kita lah gitu. Ada yang dengarnya mau galau nyantai, ya udah itu yang strip downnya, atau mau galau brutal dengerin yang aslinya yang versi utamanya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya ini kan konten kreator kan rada-rada ini juga kan, rada kreatif banget gitu kan. Kalau ada yang bikin versi koplo protes, nggak apa-apa banget, kita welcome banget sama mereka karena Resah Jadi Luka tuh ada yang bikin reggae-nya. Iya. Itu tingkat viral tuh kalau lagu lu udah viral tuh kalau udah dijadiin koplo sama reggae ya kan. Reggae itu udah. Iya. Ada yang perform reggae version tuh. Iya. Oke, terakhir deh, apa yang mau disampaikan buat sahabat Pilar yang sekarang lagi dengerin Pilar Radio? Buat sahabat Pilar yang sekarang lagi dengerin Pilar Radio, jangan lupa didengerin terus lagu-lagu dari Daun Jatuh. Dan juga bisa di-request di Pilar Radio 88,6 FM. Oke, L tambahin L. Apa yang mau di-share buat yang lagi dengerin Pilar Radio L? Jangan lupa untuk follow Instagram kita. Iya, bener. Boleh.
Jatuh Music dan TikTok juga karena Timothy sering pargoi di sana. Ini sedap. Daboy guys, Daboy. Pargoi udah lama sekarang Daboy. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk cek semua sosial medianya, ya kan? Terus juga YouTube-nya. Karena kemarin gue juga sebelum ini nonton dulu tuh, ya kan, yang depan rumah. Kita punya segmen juga ya depan rumah namanya. Iya. Ini depan panggung ini. Oke, buat sahabat Pilar, itu ngobrol-ngobrolnya Paman Dika di Bisik Bincang Musik. Bincang Musik.